Rekan-rekan, sekarang kita akan bahas tentang indikasi sources. Sources ini adalah gabungan antara stokastik RSI dengan RSI. Apa sih RSI itu? RSI adalah kekuatan pasar, bahasa awamnya, bahasa umumnya. Sedangkan stokastik itu penggabungan antara rata-rata atau average kekuatan pasar pada periode tertentu. Di sini kita lihat ada yang gambar pita, ini adalah stokastik, sedangkan yang garis merah kuning hijau ini adalah RSI. Ini penggabungan antara periode tertentu, seperti periode 6 candle atau 14 candle atau 25 candle terakhir. Sedangkan saya setup overbought-nya 95%, sedangkan oversold-nya 5%. Apa itu overbought? Overbought adalah situasi di mana pasar sudah kebanyakan penjualan, sedangkan sudah kebanyakan pembelian, sedangkan oversold adalah kondisi pasar di mana sudah kebanyakan penjualan. Jadi kalau kita lihat oversold itu berarti pitanya itu atau garis itu sudah berada di bawah, sedangkan overbought itu pitanya ada di atas. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pembacaannya, kalau dia sudah ada di bawah sini atau sudah ada di bawah ini, kita lihat dia dari bawah ini, dia turun dari atas ke bawah, stokastiknya pun kita lihat dari atas ke bawah. Kalau kita pakai RSI dengan stokastik, saya bisa ukur pada level berapa kekuatan jatuhnya dan pada level berapa kekuatan naiknya. Kita lihat ada pembatasnya, yaitu RSI-nya ini. Jadi kalau kita pakai stokastik aja, kita nggak tahu pembatasnya itu di mana. Jadi kalau dari sini ini kelihatannya kosong sebenarnya kalau dari pakai stokastik aja. Tapi dengan adanya RSI kita bisa lihat dia ada resisten atau supportnya dia sebagai kekuatan pasar. Jadi kalau stokastik kita lihat supportnya ada di garis RSI ini. Kemungkinan besar kalau dia udah kena support, dia akan mantul naik. Sehingga kita bisa baca di saat harga pasar jatuh, kekuatan jatuhnya kita bisa ukur. Kekuatannya dari atas sini ke stokastik itu kecil, berarti jatuhnya itu nggak banyak. Dan kalau mantul pun bisa besar. Jadi kita lihat bahwa saat dia kena RSI, stokastiknya dia mantul ke atas. Nah, di saat terjadi overbought atau kebanyakan beli di pasar, artinya kebanyakan beli atau harganya itu mau dibeli tapi nggak kayak kemahalan, jadi dia harus turun dulu atau kita sebut dengan koreksi. Sama di saat posisi overbought di sini kita bisa ukur seberapa kuat dia jatuh berdasarkan letak support dari RSI-nya. Saat dia tembus support, itu kemungkinan dia akan jatuh lebih dalam lagi atau bisa oversold, kebanyakan penjualan. Ternyata dia mencoba naik, ketabrak lagi dengan RSI. Karena posisinya dia dari bawah ke atas, maka RSI-nya jadi resisten. Saat dia naik lagi, ketabrak RSI, dia turun. Dan di sini kita bisa ukur, oh ternyata dia turun posisi RSI sebagai resisten dengan oversold-nya dia di bawah, itu jaraknya nggak terlalu jauh. Kemungkinan harganya pun turun tidak terlalu jauh. Jadi saat dia mantul kita akan ukur kekuatannya sangat besar, tapi kita perlu ingat di sini ada resisten RSI. Jadi kemungkinan jarak dari oversold ketemu resisten RSI itu agak jauh. Jadi kemungkinan harganya bisa naik jauh. Begitu cara pakainya. Nah, di sini ada namanya bull sama bear. Ini adalah divergensi. Kelihatan divergensi artinya apa? Di saat posisinya dia yang RSI-nya ini turun, tapi harganya naik, berarti akan ada koreksi. Sedangkan kalau di posisinya dia naik RSI-nya dan harganya turun, berarti akan ada kenaikan harga. Jadi kurang lebih begitu.